Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Yang dimana untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pengaman atau sekring. Nah, untuk sistem sekring atau pengaman ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah sistem pengaman kelistrikan dan komponennya. Kedua, prosedur pemasangan sistem pengaman kelistrikan sesuai SOP dan K3L. Ketiga, cara mengakses informasi tentang sistem pengaman kelistrikan. Dan yang terakhir atau keempat adalah komponen-komponen dalam sistem pengamanan kelistrikan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah sistem pengaman kelistrikan dan komponennya. Oke, di sini untuk fungsi sistem pengamanan adalah sebagai pelindung kelistrikan sepeda motor dari kerusakan komponen-komponen kelistrikan yang disebabkan karena hubungan singkat ataupun arus yang berlebihan. Nah, beda lagi halnya dengan fungsi sekring. Di sini fungsi sekring adalah sekring atau fuse ditempatkan pada bagian tengah rangkaian kelistrikan. Bila arus yang berlebihan melalui rangkaian, maka sekring akan terbakar yang menandakan elemen dalam sekring mencair sehingga sistem rangkaian terbuka dan mencegah komponen-komponen lain dari kerusakan yang disebabkan oleh arus yang berlebihan. Jadi di sini untuk fungsi sekring itu adalah sebagai pengaman bila terjadi arus pendek. Jadi tidak langsung ke komponennya yang rusak, tapi melalui sekring dulu. Bila sekringnya putus, maka arusnya tidak ada. Oke. Di sini selanjutnya adalah macam-macam sekring. Nah, macam-macam sekring dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu sekring jenis blade atau pipih dan sekring jenis kartide atau tabung. Nah, sekring jenis pipih ini paling banyak digunakan pada saat ini. Jenis ini dirancang lebih kompleks dengan elemen metal dan rumah pelindung yang tembus pandang dan diberi kode warna untuk masing-masing tingkat arus. Jadi di sini ada 2 tipe ya. Yang pertama adalah tipe pipih yang sering dijumpai untuk sepeda motor zaman sekarang, dan yang kedua adalah tipe tabung. Ini biasanya untuk sepeda motor atau mobil tipe-tipe lama. Oke, tapi untuk tipe tabung ini masih dijual di pasaran karena masih keluaran lama masih ada. Oke. Oh ya, untuk sekring jenis pipih di sini ada kodenya. Jadi di setiap atasnya itu ada tulisan 5 ampere, 10 ampere, 15 dan 30. Ada juga yang 45. Oke. Nah, selanjutnya adalah mencegah kendaraan berjalan sendiri. Nah, di sini untuk sistem pengaman juga sebagai pencegah kendaraan berjalan sendiri. Yang dimaksud sini adalah ada motor matic ya. Di sini sistem pengaman ini banyak digunakan pada kendaraan skutik yang aplikasinya rangkaian untuk mencegah kendaraan berjalan sendiri saat tombol starter tak sengaja ditekan, posisi gas ditarik. Nah, rangkaian pengaman seperti ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi untuk sistem ini adalah sistem yang dimana kalau kita memencet tombol starter, di situ kita harus menekan switch rem, entah switch rem depan maupun belakang. Ini khusus matic. Jadi untuk sistem rangkaiannya adalah seperti berikut. Di sini, di sini untuk sistem pengaman ini juga mencakup dengan ini ya. Jadi sistem pengaman yang dimaksud ini juga maksudnya untuk mengamankan bila motor itu di starter dan digas secara bersamaan. Jadi diamankan melalui switch rem. Oke, untuk rangkaiannya di sini kunci kontak melalui switch rem dulu. Nah, di sini untuk switch rem ini bila switch rem tidak terhubung, maka sistem starter tidak bisa digunakan. Itulah sistem pengaman. Selain untuk mengamankan arus pendek, sistem pengaman juga untuk mengamankan pengendara itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prosedur pemasangan sistem pengaman kelistrikan sesuai SOP dan K3L. Oke, di sini untuk pemasangan sistem pengaman kelistrikan dan komponennya dimaksudkan adalah mengganti bagian komponen sistem pengaman
karena ada kerusakan atau gangguan pada sistem kelistrikan sepeda motor. Penggantian komponen sistem pengaman dalam arti mengganti sekring dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Nah, untuk mengganti sekring ini ada SOP-nya juga. Nah, yang pertama adalah mencari posisi sekring pada kelistrikan sepeda motor. Bila posisi sekring itu biasanya ada di bawah jok, maupun untuk matic itu biasanya dekat dengan itu ya. Matic seperti Scoopy dan motor-motor baru itu biasanya di bawah dan dekat dengan aki. Nah, yang kedua adalah memperhatikan pemeriksaan awal kondisi fisik secara visual sekring dan rumah atau dudukan sekring untuk menentukan langkah sebelum sekring diganti. Nah, sebelum mengganti sekring itu kita melakukan secara visual. Kita lihat apakah di elemen di dalam sekring itu putus atau tidak. Bila putus, lakukan penggantian. Bila tidak, tidak usah. Oke, selanjutnya adalah lepas kabel baterai. Nah, di sini untuk selanjutnya kita diwajibkan untuk melepas kabel baterai. Nah, selanjutnya yang keempat, mencari informasi spesifik sekring yang digunakan pada tutup sekring atau buku manual sepeda motor. Nah, biasanya untuk ditutup sekring itu terdapat tulisan. Misalnya untuk switch main itu biasanya 30 ampere. Untuk lampu segala itu lampu segala klakson biasanya kisaran 10, ada juga yang 15. Jadi bila kita tidak mengetahui berapa ampere yang dibutuhkan untuk sekring itu, kita bisa lihat di rumah atau dudukan sekring itu. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah bila rumah atau soket sekring terbakar atau rusak, diperbaiki terlebih dahulu. Bila kondisi baik, bersihkan dengan cairan pembersih kontak. Nah, di sini bila rumah sekring terbakar atau rusak, diperbaiki atau diganti. Dan bila kondisinya baik, dilakukan pembersihan saja. Oke. Selanjutnya, pasang sekring yang baru sesuai dengan ukuran dan spesifikasinya. Nah, bila sudah menentukan ukuran dan spesifikasinya, lakukan pemasangan sekring yang baru bila itu sekringnya putus. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas cara mengakses informasi tentang sistem pengaman kelistrikan. Oke, informasi yang harus diketahui dari sistem pengaman kelistrikan sepeda motor adalah yang pertama, merek dan jenis kendaraan sepeda motor. Di setiap jenis dan merek kendaraan sepeda motor dipastikan berbeda-beda. Ada yang sama maupun ada yang beda. Kedua, wiring diagram sistem kelistrikan sepeda motor. Nah, di sini kita harus mengetahui wiring ini atau rangkaian diagram sistem kelistrikan sepeda motor. Oke, yang ketiga atau C, posisi dan letak komponen-komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor. Di sini kita harus mengetahui juga posisi dan letaknya. Yang keempat atau D, cara pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian. Nah, selain itu kita harus mengetahui cara pemeriksaannya, pemeliharaannya dan pengujiannya. Dan yang terakhir atau yang E, cara pembongkaran dan pemasangan. Nah, untuk cara pembongkaran dan pemasangan ini mungkin sangat mudah dan sangat simpel ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah komponen-komponen dalam sistem pengaman kelistrikan. Di sini untuk komponen-komponen dalam sistem pengaman kelistrikan yang berhubungan dengan rangkaian kelistrikan sepeda motor secara lengkap seperti pada gambar berikut. Nah, di sini gambarnya ada dua rumahan sekring ya. Di sini ada sekring yang tipe pipih dan di sini ada yang tipe tabung. Dan ini untuk biasanya ini di motor matic Honda ya. Ini rumahan sekringnya dan ini sekringnya. Nah, di setiap rumahan sekring ini terdapat tulisannya di tutupnya, dan yang tipe tabung ini biasanya tidak ada. Ini biasanya untuk tipe kendaraan lama. Oke, komponen untuk pengaman kendaraan tersebut adalah Nah, di sini untuk komponennya juga adalah yang pertama adalah saklar rem depan dan belakang sebagai pengendali saklar dan tombol starter. Kemudian saklar standar samping mengendalikan ICM untuk mengaktifkan relay starter jika saklar rem depan atau belakang ditekan dan tombol starter ditekan selama standar samping /stand masih dalam posisi bawah, maka relay tidak dapat bekerja. Nah, yang ketinggalan mungkin adalah standar samping. Untuk motor matic biasanya standar samping ini juga bila tidak dinaikkan tidak akan bisa menstarternya. Itu merupakan adalah sistem pengaman juga. Oke, mungkin sekian saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.